Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua dimanapun Ananda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami pelajaran yang diberikan ya, Ananda. Oke, untuk hari ini kembali saya membuat video tutorial ini bukan tutorial ya, video pembelajaran ini untuk Ananda gunakan dalam mempelajari, bagaimana teori dan perkembangan model atom yang merupakan pembelajaran kita saat ini. Oke. Nah, jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai teori-teori dan bagaimana model dari masing-masing teori atom yang disajikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengetahui bagaimana teori dan perkembangan model atom. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Nah, seperti ini ilustrasi pada sebuah atom yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, perkembangan model atom itu sendiri ada beberapa, dimulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana model dari masing-masing teori atom di atas. Meskipun nantinya kita tetap akan membahas satu persatu dan memberikan model-model atom dari masing-masing teori kembali. Nah, tetapi secara keseluruhan seperti ini, model atom yang diawali dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Oke, Ananda, untuk yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini dapat kita lihat bentuknya. Oke, terlalu kecepatan. Kita kembali dulu ke teori atom Dalton. Nah, untuk teori atom Dalton ini bentuknya seperti bola sederhana yang kecil. Nah, menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Nah, bentuknya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa ternyata dia atau Dalton ini mengemukakan bahwa atom itu berbentuk bola sederhana yang kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, menurut Dalton, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Atom-atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung menyusun senyawa dengan perbandingan tetap. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan yang bulat dan sederhana. Nah, ini kemudian teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Sifat listrik materi tidak bisa juga dideskripsikan dengan menggunakan teori atom Dalton. Nah, berangkat dari beberapa kekurangan dari teori atom Dalton ini, kemudian muncullah teori atom J.J. Thomson. Nah, dari teori atom ini dapat dilihat bentuknya. Nah, seperti bola atom pejal yang bermuatan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana isi teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson ini berbentuk bola yang bermuatan positif dan
elektron atau muatan negatif tersebar dalam bola tersebut. Nah, jadi kalau tadi pada Dalton hanya berbentuk bola saja, nah di sini sudah ada muatan positif yang ditemukan oleh Thomson. Nah, dikelilingi oleh elektron atau muatan negatif. Nah, Thomson ini menganalogikan model atomnya itu dengan roti yang memiliki kismis di sekelilingnya. Jadi terkadang juga dikatakan bahwa teori atom Thomson ini adalah teori roti kismis. Nah, itu ya untuk teori atom Thomson ini. Nah, untuk teori atom Thomson ini, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dengan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian, atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Nah, tetapi teori ini masih memiliki kekurangan. Apa sih kekurangan dari teori atom Dalton? Oke, Ananda, kita lihat satu persatu. Nah, ternyata teori atom Thomson ini tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam atom. Meskipun tadi dijelaskan bahwa atomnya ini bermuatan positif dan dikelilingi oleh muatan negatif, tetapi ternyata tidak dirincikan bagaimana berapa banyak muatan positifnya dan berapa banyak jumlah elektron yang ada di dalam bola tersebut. Nah, inti atom tidak dapat dijelaskan di sini. Nah, kenapa? Karena hanya muatan positif dan muatan elektron yang dapat terdeteksi. Namun belum terdeteksi adanya inti atom di dalam teori atom Thomson. Nah, itu ya penjelasan untuk kekurangan teori atom Thomson. Selanjutnya, kita masuk pada teori atom Rutherford. Bagaimana teori atom menurut Rutherford? Oke, kita lihat. Nah, ternyata di sini sudah ditemukan inti dari atom. Rutherford sudah melihat adanya elektron, sudah melihat adanya inti atom, dan juga sudah melihat adanya orbit. Oke, kita melihat lebih jauh bagaimana teori atom Rutherford ini. Nah, menurut Rutherford ada beberapa poin penting pada penemuannya ya. Nah, yang pertama kita bisa melihat bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Nah, jadi di sini sudah dikenal yang namanya inti. Nah, begitu pula dengan bagaimana elektron itu mengelilingi inti. Oke, yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejal. Hal ini disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Nah, ini menurut pandangan Rutherford. Jadi ada 4 poin-poin penting yang diutarakan oleh Rutherford melalui teori atomnya. Oke, selanjutnya, bagaimana sih kekurangan dari teori atom Rutherford ini? Nah, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen.
Dan energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Nah, ini kekurangan dari teori atom Rutherford ini. Nah, ini kemudian disempurnakan lagi oleh ahli selanjutnya. Jadi, dapat kita lihat bahwa teori atom Bohr ini kemudian menyempurnakan teori atom Rutherford yang dikemukakan sebelumnya. Nah, pada teori atom Rutherford ini, inti sudah lebih diperdalam lagi. Nah, terdapat elektron, terdapat pula proton, dan terdapat pula neutron yang digambarkan dengan beberapa warna yang berbeda. Nah, kita dapat melihat bahwa elektron ditandai dengan muatan negatif. Nah, letaknya pada lintasan-lintasan. Sedangkan proton ditandai dengan muatan positif yang berdekatan dengan neutron. Dan neutron ini tidak bermuatan, ditandai dengan warna biru ya. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bagaimana perbedaan letak dari elektron, proton, dan neutron. Nah, berdasarkan teori atom Bohr inilah nantinya yang akan dikembangkan lebih jauh atau dipelajari lebih jauh untuk menjelaskan mengenai partikel penyusun atom dan juga untuk melihat bagaimana konfigurasi elektron. Nah, jadi ini nantinya akan dikupas lebih jauh lagi untuk pembahasan partikel penyusun atom dan juga pada konfigurasi elektron. Nah, kita lihat dulu bagaimana isi dari teori atom Bohr ini. Nah, dapat disimpulkan menjadi 4 inti. Yang pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Nah, di sini orbitnya sudah jelas kelihatan. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Nah, ingat ya, ketika berada pada lintasan, elektron ini tidak menyerap atau tidak memancarkan energi. Jadi, energinya stabil selama dia berada dalam lintasan. Oke. Nah, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Nah, jadi berdasarkan teori atom Bohr ini, ketika elektron ini berpindah, barulah dia melakukan penyerapan atau pemancaran energi. Nah, yang keempat, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2V. Dan V ini 3,14 ya. Oke. Nah, untuk keempat inti dari teori atom Bohr ini lebih menyempurnakan dari teori-teori atom yang berasal dari teori-teori atom sebelumnya, dimulai dari Dalton, Thomson, sampai pada Rutherford. Dari antara yang satu teori atom dan teori atom berikutnya itu akan saling menyempurnakan. Nah, oke. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana teori atom Bohr ini memiliki kelemahan pula. Nah, meskipun merupakan penyempurnaan dari teori atom sebelumnya, tetapi ternyata teori atom Bohr ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Nah, kita dapat melihat bagaimana kekurangan dari teori atom Bohr ini. Nah, teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Dan teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Nah, sehingga muncullah teori atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger, yang kemudian lebih menyempurnakan lagi dari teori atom Bohr. Nah, ini lebih dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, ini penggambaran dari model dari teori atom mekanika kuantum. Nah, dapat dilihat bahwa inti atomnya berada di tengah
dan elektron berada pada orbital-orbital yang mengelilingi inti atom. Oke, kita lihat isi dari teori atom mekanika kuantum. Nah, pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Nah, menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu yang pertama, elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Nah, bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern ini, tetapi ada juga peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Nah, sehingga Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Oke, kita lihat bagaimana selanjutnya. Nah, jika penelitian yang dilakukan Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie, maka penelitian Heisenberg berdasarkan pada asas ketidakpastian. Werner Heisenberg. Nah, dari asas ini, Heisenberg menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron. Oke, itulah penjelasan dari teori atom dimulai dari Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat menambah wawasan keilmuan kita mengenai perkembangan teori atom. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.